Pada episode kemarin, Baji mampu mengalahkan 50 anggota geng ketiga Toman, dan dia berakhir bertekuk lutut di depan Kisaki karena dia telah ditusuk Kazutora. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak terus videonya ya. Jangan lupa subscribe. Apa? Kenapa Baji-kun tumbang? Kata Takemichi setelah melihat Baji berlutut di depan Kisaki. Chifuyu pun berteriak, "Baji-san!" Dan Chifuyu bertanya kepada Kisaki, "Kisaki, kau berbuat apa barusan?" Kisaki pun menjawab, "Bukannya kau lihat, aku tidak melakukan apapun." Kemudian Chifuyu duduk di samping Baji yang sudah tergeletak. Lalu Chifuyu kaget setelah melihat ada darah yang mengalir dari punggung Baji. "Darah? Kapan dia ditusuk?" kata Chifuyu. Takemichi pun kaget dan dia bilang, "Hah? Mungkin itu luka yang ditusuk Kazutora tadi." Jadi waktu itu dia terluka parah. Chifuyu pun berteriak, "Kazutora!" Dan Takemichi berkata, "Ini buruk, seperti yang Draken-kun bilang akan terjadi. Kalau Baji-kun mati di sini, reaksi spontan kita akan tepat seperti yang Kisaki incar." Kemudian Kisaki bicara kepada Maiki, "Seperti yang diduga, Kazutora memang pria yang jahat. Aku sekarang paham niat dia yang sebenarnya dibalik perekrutan Baji, supaya dia bisa membunuhnya saat Baji lengah seperti ini. Bukankah seperti itu, Presiden?" tanya Kisaki kepada Miki. Namun semua itu hanyalah akal-akalan licik Kisaki. Takemichi yang mendengar omongan Kisaki tersebut langsung kaget. Kebohongan macam apa yang dikatakan orang ini, batin Takemichi. Takemichi ingin memberitahu Miki, namun tidak bisa karena Kisaki juga akan ikut mendengar. Kisaki hanyalah ingin menjebak Maiki-kun. Maiki berjalan menuju Kazutora dan dia berkata, "Kupikir aku seharusnya membunuhmu segera setelah aku keluar dari Juvie. Orang yang membujukku untuk tidak melakukannya adalah Baji," kata Takemichi kepada Kazutora. Baji bilang, "Kazutora hanya mau membuatmu bahagia, sehingga dia tidak bisa hidup dengan apa yang sudah dia perbuat. Meskipun dia membunuh saudaramu, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah mengumumkan bahwa kau musuhnya dengan tujuan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Dia bilang itu semua." Maiki berkata itu semua sambil menjilat darah yang mengalir di mukanya. "Wow, lezat kali, bah." Takemichi kaget melihat Maiki yang seharusnya marah, tapi wajahnya tidak mengekspresikan apapun. Semua pandangan bertuju ke arah Maiki. Maiki bilang pertarungan ini selesai. Hanma yang mendengar itu, dia berkata, "Tunggu sebentar dong bro, pertarungan ini belum berakhir." "Maiki, bukannya kau terlalu menganggap remeh kami? Itu bukanlah sesuatu yang kau putuskan, bukan?" Maiki langsung menendang kepala Hanma hingga Hanma terhempas ke tanah. "Oh, lihat, sekarang sudah berakhir," ucap Miki. Semua anggota Valhalla yang melihat Maiki menjatuhkan Hanma langsung kaget ketakutan. Semua anggota Valhalla langsung kocar-kacir kabur. Ternyata saat itu Dark Impulsivity Maiki mulai aktif. Semua orang mengkhianati orang lain. "Ayo selesai, kan ini Miki. Kau yang akan mati atau aku?" kata Kazutora. Maiki langsung meluncurkan pukulan ke arah muka Kazutora. Kazutora pun langsung jatuh tersungkur. Dan Miki berkata, "Kalau kau hanya punya kemampuan untuk merusak hal penting, maka di sini sekarang kau akan kuhancurkan sendiri."
Mikey pun langsung menendang kepala Kazutora dan dia bilang, kalau kau hanya bisa merusak barang, maka kau akan kuhancurkan, Kazutora. Chifuyu masih tetap berada di samping Baji yang sedang sekarat. Mikey yang berada di bawah langsung memukuli kepala Kazutora berkali-kali tanpa ampun. Pak buk, pak buk. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan Mikey sekarang. Takemichi langsung teringat kepada ucapan Draken di masa depan. Draken di masa depan bilang, aku penasaran kenapa aku tidak bisa menyadari salib besar yang Mikey, bocah berusia 15 tahun, bawa di punggungnya. Setelah Takemichi ingat bahwa Draken bilang pada hari itu Mikey membunuh Kazutora, Takemichi pun sangat khawatir kepada Mikey dan Kazutora. Namun Mikey merasa dirinya tidak berdaya, masih dengan Kazutora yang terus-terusan dipukuli Mikey. Hanma pun menelpon seseorang dan langsung menerima pukulan telak dari seorang Draken. Kau ngapain bajingan? Kata Draken. Kazutora pun teringat kepada Baji dan dia berkata, jadi kau bahkan meninggalkanku ya Baji. Dia juga teringat pada saat dia membunuh kakak Mikey yaitu Shinichiro. Dan dia pun berkata semua ini salah Mikey, kan bangke. Kazutora pun bilang, aku menghancurkan hal yang paling penting kan. Sambil dipukuli Mikey, Kazutora pun meminta maaf kepada Baji. Baji maaf, aku akan segera melihatmu di akhirat. Tanpa disadari, Baji bangkit dan dia memanggil Mikey. Namun Mikey tidak mendengarnya karena Baji berada di atas tumpukan truk mobil lah, dan Mikey berada di bawah. Setelah mengetahui Baji bangkit, Chifuyu pun kaget. Baji kemudian berdiri dan dia memanggil Mikey untuk kedua kalinya dengan keras hingga darah keluar dari mulutnya, dan Mikey pun menoleh ke arah Baji. Dan Baji berjalan dengan agak geloyoran menuju ke arah Mikey. Dia tersenyum dan bilang, terima kasih sudah marah besar demi diriku. Semua orang kaget melihat Baji bangkit setelah tertusuk di bagian punggung dan mengalami pendarahan yang sangat banyak. Takemichi kaget melihat semua itu. Dia berkata, Baji-kun hidup. Tapi Baji berjalan ke arah Mikey dengan darah yang berkecucuran dari tubuhnya, hingga semua orang terheran-heran. Aku tidak akan mati. Luka kecil seperti ini tidak akan membunuhku, kata Baji. Jangan khawatir Kazutora. Dan Baji mengeluarkan sebilah pisau. Baji lalu menusukkan pisau tersebut kepada perutnya sendiri dan dia bilang, aku tidak akan dibunuh oleh Kazutora. Semua orang pun melongo melihat Baji bunuh diri. Chifuyu pun langsung memeluk Baji yang sedang sekarat tersebut dan dia bertanya, Baji-san, kenapa? Kaulah selanjutnya yang akan mati bersama Baji, ucap Kazutora kepada Mikey. Tutup mulutmu, kau akan kuhajar sampai mati, balas Mikey kepada Kazutora. Kemudian Takemichi bertanya kepada Baji, kenapa kau tega? Apa yang coba kau capai dari menusuk dirimu sendiri, Baji-kun? Mendekatlah Takemichi, kata Baji-kun. Kisakilah musuh kita. Ternyata Baji memergoki Kisaki dan Mikey sedang berbicara berdua tentang pengeluaran Pacin dari penjara setelah menusuk Osanai. Dengan imbalan, Kisaki menjadi kapten divisi ketiga. Kemudian Baji bilang, Kisaki bukanlah
kapten divisi ketiga kita. Toman dulu diciptakan oleh kita berenam. Entah apapun yang terjadi, Pah adalah satu-satunya kapten divisi ketiga. Draken, Mitsuya, Pachin, Kazutora, Maiki, para petinggi Toman adalah harta yang kupunya. Aku mau memperbaikinya sendiri, tapi aku tidak sanggup, kata Baji. Dan Baji juga bilang, aku mati oleh diriku sendiri. Maka Miki tidak punya alasan untuk membunuh Kazutora. Maiki dan Toman, aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, Takemichi, kata Baji kepada Takemichi. Jangan Baji-kun, jangan ngomong begitu. Kau tidak bisa mati, balas Takemichi kepada Baji-kun. Baji berkata pada Chifuyu, Chifuyu, aku rela membunuh demi sedikit payung yakisoba. Bagi dua kan? Iya, nanti ku belikan sedikit, kata Chifuyu. Makasih ya, Chifuyu. Dan akhirnya Baji pun menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Chifuyu. Oke, sampai di sini saja ya videonya. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe channel gua. Dan kalau ada anime apa gitu, komen di bawah ya. See you. Terima kasih.